Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Mafazi Palevi dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 11. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Video ini merupakan bentuk pemenuhan tugas dari guru PKN SMA Negeri 4 Kota Bekasi, yaitu Ibu Yuli Perwita Andrianti, SPD. Pertama-tama, mari kita membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, apa itu hak warga negara? Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Konsep hak warga negara ini serupa dengan konsep hak asasi manusia yang telah dipelajari di kelas 11. Namun ada sedikit perbedaan. Kalau hak asasi manusia itu hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Maksudnya itu hak asasi manusia tidak terikat oleh suatu negara. Jadi hak asasi manusia di negara manapun itu sama. Nah, sedangkan hak warga negara itu tergantung dari negara yang bersangkutan. Misalkan hak warga negara Amerika Serikat dengan hak warga negara Indonesia tentunya berbeda. Sedangkan kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti hak warga negara, konsep kewajiban warga negara ini serupa dengan kewajiban asasi manusia. Tapi memiliki perbedaan, yaitu kalau kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dilaksanakan setiap manusia tidak terikat oleh negara, sedangkan kewajiban warga negara, kewajiban yang harus dilaksanakan namun terikat oleh negara yang bersangkutan. Lalu yang berikutnya adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut apa saja? Nilai-nilai tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar Pancasila, nilai instrumental Pancasila, dan nilai praksis Pancasila. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Lalu, hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan nilai dasar Pancasila itu seperti apa sih? Misalkan kita ambil pada sila pertama Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Lalu, kewajiban apa yang diatur dalam sila pertama ini? Sila pertama ini mengatur kewajiban warga negara, yaitu mengembangkan toleransi antar umat beragama. Yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nah, nilai instrumental itu apa? Nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang tadi. Perwujudannya pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Jadi, kalau nilai dasar itu merupakan hakikat utamanya, nilai instrumental itu merupakan penjabarannya melalui undang-undang. Misalkan kita ambil contoh lagi sila pertama. Nah, menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 29 Ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lalu, pada pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal-pasal tersebut, negara menyatakan bahwa negara menjamin hak kebebasan beragama tiap-tiap individu. Pasal-pasal tersebut juga merupakan turunan dari nilai dasar sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai-nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Jadi sederhananya itu nilai praksis itu merupakan perwujudan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Jadi yang pertama kita punya nilai dasar itu hakikat utamanya. Lalu ada yang nilai instrumental merupakan perwujudan dalam undang-undang. Lalu yang ketiga ada nilai praksis yaitu perwujudan dalam sehari-hari sebagai warga negara.
Seperti tadi kita ambil dari sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh sehari-harinya itu apa? Contoh sehari-harinya itu ya kita saling menghargai satu sama lain, saling menghargai antara berbeda agama, tidak berbeda-bedakan agama, lalu beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentunya, jika terjadi kasus pelanggaran, maka ada alasan atau ada penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Nah, contoh-contoh penyebab terjadinya itu, yang pertama ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Misalnya itu ya koruptor yang mementingkan diri sendiri. Yang kedua ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Misalnya itu pelaku perampokan memiliki kesadaran yang rendah terhadap hak kepemilikan orang lain. Yang ketiga ada sikap tidak toleran, misalkan itu pelaku pengeboman tempat ibadah. Karena sikap tidak toleran antar umat beragamanya, dia tidak segan-segan untuk mengebom tempat ibadah agama lain. Lalu yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan ini tidak terbatas terhadap kekuasaan pemerintahan saja, tapi kekuasaan masyarakat pun termasuk. Misalkan pengusaha yang menunggak gaji karyawannya, nah itu termasuk pelanggaran hak warga negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, hukum yang tidak tegas, hukuman yang tidak membuat pelaku jerak itu akan memicu orang lain untuk melakukan pelanggaran yang sama. Lalu yang terakhir ada penyalahgunaan teknologi. Misalnya menyalahgunakan kemampuan programming untuk mencuri data-data pribadi orang lain. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Yaitu yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Yang kedua itu, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Yang ketiga, meningkatnya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu terjadi tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Yang kelima itu, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Yang terakhir itu pelanggaran hak cipta. Lalu yang berikutnya adalah kasus pengingkaran kewajiban negara. Beberapa contoh pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu yang pertama membuang sampah sembarangan, yang kedua melanggar aturan berlalu lintas seperti tidak memakai helm atau tidak membawa SIM dan kelengkapan lainnya. Yang ketiga merusak fasilitas negara seperti mencoret-coret tembok fasilitas negara. Yang keempat tidak membayar pajak pada negara. Yang kelima tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalkan itu tidak mengikuti kegiatan siskamling. Lalu kita masuk ke penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada upaya pemerintah dalam pencegahan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contoh yang pertama yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Supremasi hukum itu seperti misalkan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Yang kedua ada mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara, seperti misalkan KPK, Lembaga Ombudsman, Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menjaga terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Nah, penyebarluasan ini bisa melalui lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Lalu yang keenam ada meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat.
Yang kedua, ada upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, bedanya penanganan dengan pencegahan, kalau pencegahan itu mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi pelanggaran tersebut, kalau penanganan menangani kasus pelanggaran setelah terjadi kasus pelanggaran tersebut. Yang pertama ada kepolisian. Kepolisian ini melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Misalkan itu kasus pembunuhan, kasus perampokan, atau pelanggaran lalu lintas. Lalu yang kedua ada Tentara Nasional Indonesia atau TNI melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang mengancam keutuhan dan kedaulatan negara, misalkan gerakan separatisme atau ancaman keamanan dari luar. Yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Lalu yang keempat ada lembaga peradilan. Lembaga peradilan ini fungsinya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.